Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk molekul. Materi ini lanjutan dari ikatan kimia ya. Kemarin kita sudah di video sebelumnya sudah ada materi ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan koordinasi. Serta di classroom sudah saya siapkan juga untuk ikatan logam ya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mengenal ya bentuk molekul berdasarkan struktur Lewis dari masing-masing molekul. Nah, teori yang kita gunakan itu sebetulnya ada dua untuk menentukan bentuk molekul ya. Yang pertama adalah hibridisasi ya. Hibridisasi yaitu perpindahan elektron gitu ya. Pengisian elektron. Kemudian yang kedua adalah VSEPR atau valence shell electron pair repulsion. Kalau diterjemahkan kurang lebih ya teori tolakan pasangan elektron valensi gitu ya. Nah, di sini yang dibebankan di kurikulum ini adalah VSEPR saja gitu ya. VSEPR saja. Jadi kita akan belajar teori itu saja. Nah, untuk mengenal VSEPR kita butuh tahu ya, kita harus paham di setiap struktur Lewis suatu senyawa nanti dia punya PEI berapa dan punya PEB berapa. PEI itu adalah pasangan elektron ikatan ya. Jadi pasangan elektron yang dia itu menjadi penghubung antara dua atom. Serta pasangan elektron bebas ya. Beberapa mungkin ada yang bilang malah justru ini sebenarnya pasangan elektron non ikatan gitu ya. Nah, pasangan elektron bebas ini adalah yang dimiliki oleh pusatnya ya, yang dimana dia tidak digunakan dalam ikatan bersama-sama atom lain ya, tetapi nanti pasangan elektron ini bisa berkoordinasi dengan senyawa lain atau atom lain ya. Jadi nanti kemungkinan bisa membentuk ikatan kovalen koordinasi seperti itu. Nah, sebagai contoh mungkin di sini paling mudah adalah NH3 ya. NH3 nitrogen itu mempunyai 5 elektron ya, valensi seperti yang digambarkan di Lewis. Kemudian H itu punya 1 ya. Jadi kalau digambarkan N ya, ini ada 1 2 3 4 5 ya. Sementara yang 2 ini sendiri di atas dan yang 3 didistribusikan ke masing-masing H. Gitu ya. Jadi H akan dapat 1 elektron sumbangan dari N juga dapat 1 elektron sumbangan dari masing-masing H. Ada 3 di sini. Nah, di sini N sudah ada 8 ya, 8 elektron ya, oktet ya, atau 4 pasang. Nah, 4 pasang ini terdiri dari 3 pasang ini elektron yang berikatan dengan H. Jadi di sini kita sebutkan PEI atau yang saya gambarkan dengan warna orange ya. PEI-nya adalah 3 pasang ya. Nah, H yang di sebelah kiri, H yang bawah, dan H yang sebelah kanan. Nah, itu adalah pasangan elektron ikatan. Nah, kemudian PEB-nya berapa? PEB-nya ternyata hanya 1 pasang. Kita ngitungnya pasangan ya. Nah, 1 pasang di atas. Maka yang di atas ini kita tulis PEB, pasangan elektron bebas. Gitu ya. Nah, misalnya nanti ada senyawa lain, misalnya SO2 gitu ya. Nah, SO2. Nah, ternyata SO2 ini dia memiliki pasangan elektron bebas 1 dan pasangan elektron ikatan 2. Nanti kita akan coba buktikan. Nah, tetapi elektron yang di O nanti itu tidak dihitung sebagai PEB ya, karena dia istilahnya itu bukan di pusatnya gitu ya. Tidak bisa diikat dengan atom lain kayak gitu atau senyawa lain. Nah, kita coba mulai saja ya. Misalnya nanti jumlah PEI-nya berapa, jumlah PEB-nya berapa, bentuk molekulnya apa, contoh senyawanya apa, dan sifat kepolarannya bagaimana ya. Sifat kepolaran ini adalah ditentukan oleh distribusi elektron di dalam suatu atom, di dalam suatu senyawa, kemudian juga mempengaruhi simetris atau tidaknya suatu bentuk molekul gitu ya. Kalau polar ya, ingat ya, kalau polar berarti dia asimetris, tidak simetris. Tapi kalau non polar berarti dia simetris. Nah, gitu ya. Nah, oke, baik, misalnya kita mulai dari jumlah 2 pasang dulu. 2 pasang ya, 2 pasang artinya dia suatu senyawa yang memiliki 2 pasang elektron. Nah,
Misalnya jumlah PEI-nya 2 dan PEB-nya 0, maka bentuknya linier. Contohnya adalah BeCl2. Ya, garis gitu aja, lurus. Nah, sifatnya nonpolar karena dia simetris. Ya. Kemudian, misalnya sekarang jumlahnya ini jumlah 2 ya. Kemudian, sekarang misalnya jumlah elektronnya ada 3, gitu ya. Jumlah elektronnya ada 3, maka bentuknya adalah segitiga planar. Ya, jadi PEI-nya 3, PEB-nya 0, maka bentuknya adalah segitiga datar. Contohnya adalah BCl3. Nah, sifatnya adalah non-polar, gitu ya. Sifatnya adalah non-polar. Kemudian masih jumlah 3, artinya PEI-nya berapa, PEB-nya berapa, itu jumlahnya 3 ya, 3 pasang maksudnya. Nah, misalnya PEI 2, PEB-nya 1, maka bentuknya bengkok, contohnya adalah SO2. Nah, ini polar, gitu ya. Nah, kemudian karena dia asimetris ya, makanya dia polar. Persebaran elektronnya tidak merata. Nah, kemudian selanjutnya adalah 4. Ya, jumlah 4 ini ada 4 0, PEI 4, PEB 0, ada PEI 3, PEB 1, dan ada PEI 2 dan PEB 2. Gitu ya. Nah, untuk 40, PEI 4 dan PEB 0 bentuknya tetrahedral. Nanti kita akan coba gambarkan. Ya, dia nonpolar karena dia simetris, gitu ya. Selanjutnya PEI 3, PEB-nya 1. Maka dia bentuknya piramida trigonal, contohnya NH3 tadi. Ya, dia polar, ya. Yang bikin polar sebetulnya adalah pasang elektron bebas di atasnya itu, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah 22, ya, 2 pasang ikatan, 2 pasang bebas. Nah, bentuknya V. Contohnya adalah H2O dan ternyata H2O ini polar. Nah, kemudian jumlah 5 sekarang. Misalnya PEI4, PEB-nya 1. Ya, bentuknya adalah bidang 4 atau tetrahedral terdistorsi. Bentuknya contohnya SF4 ya. Dia nonpolar. Ya, nonpolar. Terakhir 6 ya, jumlahnya 6. Tadi 2, 3, 4 5, 6. Nah, 6 jumlahnya 6. Misalnya 6 dan 0 ya, PEI 6, PEB-nya 0, maka bentuknya oktahedral. Oktahedral itu seperti 2 piramida yang saling ada di atas bawah gitu ya. Puncaknya di atas dan puncaknya di bawah gitu ya. Nah, itu contohnya adalah SF6 ya, dia sifatnya non polar karena memang apa istilahnya itu simetris gitu ya. Oke, kita coba gambar satu-satu. Misalnya sekarang adalah BCl3 ya. Kita sudah gambarkan, saya sebenarnya sudah gambarkan di sini ya untuk apa namanya bentuk molekul Lewisnya masing-masing. Nah, untuk B itu punya 3 ya. Kemudian untuk Cl itu punya 7. Ya, Cl punya 7. Artinya bentuknya Cl itu akan mengambil 1 elektron dari ini ya, dari B ya, dipakai untuk supaya oktet. Sementara B itu nanti hanya punya 6 ya, memang seperti di video kovalen kemarin, dia adalah salah satu bentuk penyimpangan ya, penyimpangan oktet ya. Ya, kita gambar saja. Oke. Nah, B, oke, kita gambar Cl-nya dulu ya. Bentuknya adalah segitiga datar ya. Cl di sini, Cl di sini dan Cl di sini, gitu ya. Sementara B-nya di tengah. Nah, B ini punya 3, oke. Kemudian untuk Cl ini punya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita coba lihat pasangan elektron ikatannya. Ya, ini ada 1, 2, dan 3. Ini ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya BCl3 ini punya 3 pasang elektron ikatan ya, dan tidak ada pasang elektron bebas. Nah, bentuknya adalah segitiga. Kalau digambarkan ya gini. Misalnya ini B, ini Cl, ini Cl, di sini Cl. Nah,
kalau kita tarik garis ya, maka bentuknya adalah segitiga, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ada B di tengah-tengah, kemudian CL-nya sebagai sudut, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah NH3, ya sama seperti ini ya. Ya, N ada 2 pasang elektron bebas, mungkin kita langsung gambarkan di sini. Ya, bentuknya ini ada pasangan elektron bebas, ya. Ada 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Di sini lihat, ya, bentuknya adalah piramida trigonal. Nah, adanya pasangan elektron bebas ini membuat N-nya berada di sini tengah ya, sementara ini H, dan di sini H, gitu ya. Kalau kita tarik garis, kita buat putus-putus saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita hubungkan ya antara titik sini, ya 1, 2, 3, 4, dan di sini. Nah, gitu ya. Oke, baik. Sepertinya sudah tergambar ya 3 dimensinya. Jadi inilah bentuk piramida trigonal, maaf ya, piramida trigonal. Nah, adanya pasangan elektron bebas ini ya, ini akan menjadi puncak dan dia menyebabkan NH3 ini menjadi senyawa polar, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk piramida trigonal, gitu ya. Nah, sementara yang ini adalah segitiga datar atau planar, boleh. Planar itu adalah datar, gitu ya. Nah, ini boleh juga disebut trigonal piramid. Nah, itu juga boleh, silahkan ya. Baik, selanjutnya kita coba dua-dua atau jumlahnya 4 ya, 4 pasang, ada H2O. H itu 1 dan O itu 6. Artinya nanti O akan memberikan masing-masing 1 elektron ke H ya, dan 1 elektron lagi ke H yang lain, gitu ya. Nah, ternyata bentuknya bukan kanan kiri nih ya, atau yang pasangan elektron yang misalnya ini ya, ada 2 elektron di sini, yang 1 atas 1 bawah gitu, enggak. Ternyata pasangan elektron bebasnya itu berada di atas semua, sehingga dia akan terdistorsi gitu, akan membengkok, gitu ya. Jadi gini, misalnya ini H ya, ini punya 1 elektron, ini juga H punya 1 elektron, kemudian O-nya ada di tengah, gitu ya. Nah, ternyata bukan kok, ini kan 1 disumbangkan di sini ya, 1 sumbangkan di sini ya. Nah, yang 4 itu bukan kok atas bawah ya, atas bawah bukan, tetapi dia lebih ke sini ya. Ya, betul. Seperti itu. Jadi kalau kita gambar, dia punya 2 pasang elektron bebas ya, 1, 2. Nah, kemudian 2 pasang juga elektron ikatan. Kita gunakan pena lain ya. Nah, ini akan mempengaruhi bentuknya ya. Ternyata bukan lurus, tetapi dia bentuk V, gitu ya. Ya, ini bentuknya seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk V atau bengkok ya, itu H2O ya, dan ini polar. Nah, apa sih nanti pengaruhnya polar dan non polar? Insya Allah kita akan jelaskan di video lain ya. Yang jelas pengaruhnya di kelarutan salah satunya ya, karena polar, yang polar ini ya, dia akan bisa melarutkan senyawa yang polar juga. Jadi polar dengan polar, non polar dengan non polar. Oleh karena itu, kenapa kok minyak dan air tidak bisa bersatu? Nah, itu karena minyak itu non polar, air itu polar. Jadi dia tidak memenuhi kaidah like dissolves like ya, atau yang polar melarutkan yang polar, yang non polar melarutkan non polar, gitu ya. Kecuali akan ada perlakuan atau treatment, misalnya dicampur dengan sabun atau misalnya dipanaskan, itu mungkin akan bisa bersatu. Nah, selanjutnya tadi sudah, sekarang kita ke CH4 ya. CH4 di sini C itu ada 4,
ya, C ada 4, di sini H ada 1, jadi masing-masing udah rata gitu ya. Kalau kita gambarkan sebetulnya ini ya, C ada 4, ya sederhananya seperti itu ya. Jadi H di sini ada 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada 4 pasang elektron ikatan. Ya, ada 4 pasang elektron ikatan, ini ya. Ya, ada 4 pasang elektron ikatan dan dia nonpolar. Kenapa nonpolar? Karena elektronnya tersebar merata, gitu ya. Jadi nanti menggambarkannya C itu ada di tengah sini, ya. Kemudian H itu ada di atas 1, sini 1, mirip dengan NH3 tapi beda. Ya, tetrahedral namanya. Nah, kalau kita gambarkan ini sebagai garis putus-putus, ini ya. Oke. Ya. Maka ini kita hubungkan, ini puncaknya. Ya. Kemudian ini adalah piramidnya. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah tetrahedral, gitu ya. Ya, tetrahedral dengan senyawa CH4 dan dia nonpolar karena dia simetris sekali ya. Simetris sekali. Baik, itu untuk 4 contoh senyawa ya, yang ada yang polar, ada juga yang non polar gitu ya. Selanjutnya tinggal 2 senyawa lagi kita akan ambil sebagai contoh, SO2 ya, SO2 di mana S itu punya 6 ya, S itu punya 6 dan O juga punya 6 ya, artinya dia nanti akan jadi ikatan kovalen koordinasi gitu ya. Nah, O dia di sebelah sini ya, dia punya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh kok beda ya, karena dia ada koordinasinya ya. Nanti kita tuliskan ini S, ini 1, 2, 3, 4, terus di sini 5, 6 gitu ya. Ada satu pasangan elektron bebas di atas gitu ya. Nah, kita lihat dulu ini ada pasangan elektron ikatan ya. Ada 2. Ya, kemudian 1 pasang elektron bebas gitu ya. Di sini ya. Nah, kalau digambarkan dia punya ikatan rangkap ya. Bentuknya adalah bentuk bengkok ya. Bengkok tuh gimana ya, seperti ini. Jadi ini ada S, ini ada O, ini ada O gitu ya. Nah, bentuknya bengkok ini seperti ini ya, ya bentuk bengkok dengan 2 pasang elektron bebas ya, seperti ini ya. Berbeda dengan H2O. Apa yang berbeda? Sudutnya. Kenapa? Karena di sini ada 2 pasang elektron bebas, sementara di sini hanya 1 pasang elektron bebas, seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah SF6. Kita tahu S itu ada 6 tadi ya. Kemudian F itu ada 7. Ya, F ada 7. Berarti nanti ya udah masing-masing dia akan disumbangkan ke F gitu ya. Masing-masing disumbangkan ke F. Nah, sekarang misalnya kita gambarkan kurang lebih, ya udah kita gambar aja ya. Ini S, kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian ada F di sini, F, dan F gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 ya. Nah, di sini kita punya 6 pasang elektron ikatan. Ya. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah oktahedral ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ini persebarannya sangat merata, dia nonpolar ya. Nah, karena dia nonpolar, ya bentuknya simetris otomatis ya, simetris, sehingga Anda bisa gambarkan dia ini adalah alasnya, alas piramidnya F yang di samping ini 1 2 3 4 ini. Kemudian